Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Sagittarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk bulan Juni 2025. Kita langsung lihat ya, ada energi apa untuk Sagittarius di bulan ini. Akan ada energi apa yang akan hadir, dan semoga kamu bisa mengantisipasinya. Saya akan buka dulu semua kartunya. Nanti kita baca sama-sama ya. Sagittarius, please. June 2025. Sagittarius. Oops, saya akan ambil ya, kebuka nih. Oke. Sagittarius, please. June 2025 for Sagi, please. Saya akan ambil. Thank you. Wow, nice. 3 major arcana. Wow. This is something. Sagittarius, please. Banyak sekali permulaan baru nih. Oh, look, 2 major arcana dengan 1 minor. Juni mungkin bulan yang cukup signifikan buat kamu, Sagi. Juni 2025 nih. Nice, your own ruler. Ini pemimpin kamu sendiri yang keluar. Sagittarius. The Wheel of Fortune juga kartunya Jupiter. Oke. Oke, Sagittarius. Kartu yang keluar untuk energi pertama adalah The World, Justice, dan The Fool. Energi yang kedua, Anant. Anant nih kayak origin gitu loh. Energi ini sebelum The Fool. Kalau The Fool kan kita terjun jurang ya. Kita memasuki atau mulai menjalani fase kehidupan yang baru atau jalan kehidupan yang baru. Mulai melangkah kan The Fool itu. Kalau ini sebelumnya The Fool bahkan. Ini kayak ada ide yang seliweran di kepala kamu yang baru mau jadi atau baru mau tumbuh gitu loh. Atau kamu baru memformulasikan ide tersebut. Jadi belum bergerak. Anant atau origin. Ditemani oleh Five of Wands dan The Wheel of Fortune. Energi yang ketiga Jupiter, planet yang memimpin Sagi, planet keberuntungan, ekspansi, planet pembimbing juga. Jadi Jupiter ini adalah guru kita, mentor kita. Makanya berhubungan dengan filosofi hidup, dengan ideologi hidup. Oke. Ditemani oleh Ace of Wands dan Ten of Wands. So, wow, saya nggak bohong nih, energinya lumayan sulit untuk dicerna dengan energi yang pertama di sini. Ini yang saya rasakan mungkin lebih terjadinya di dalam diri kamu deh, Sagittarius. Karena kalau kamu perhatikan energi gambaran The World di sini dan The Fool, dua-duanya ngumpet kan. Wajah
wajahnya ini ada wajah di sini kan, tapi kayak ketutup sama daun-daunan. Di sini nggak ada wajah bahkan, tapi tangannya berusaha untuk membuka, melihat keluar gitu kan, membuka tirai untuk melihat keluar. Jadi kayak ada energi di sini, di energi pertama nih Sagittarius, kamu mungkin terbiasa tertutup orangnya. Mungkin tampak keluar kamu kayaknya fun, kamu kayaknya easy going, kamu kayaknya terbuka untuk segala hal, pengalaman, petualangan dan lain sebagainya. Sesuatu yang baru, tapi internally, secara internal mungkin kamu tertutup sebenarnya. Nggak semua orang bisa tahu dalamnya kamu mungkin. Dengan justice di tengah-tengah ada kemungkinan juga, bukan ada kemungkinan, tapi energinya kamu tuh seperti di masa lalu terutama ya, sebelum Juni ini, kayak orang-orang mikirnya tuh gue joker aja, orang-orang mikirnya tuh gue asik aja, easy going aja, santai aja, relax, mengikuti alur, mengikuti arus. Tapi mereka nggak pernah tahu gue, mereka nggak pernah, kalau gue sedih, kalau gue marah, kalau gue butuh sesuatu, mereka nggak pernah tahu. Mereka taunya gue yang fun, gue yang seru. Tapi dalamnya gue mereka nggak tahu. Dan karena itulah gue ngerasa nggak pernah memiliki hubungan yang bener-bener dalam gitu loh. Jadi kayak yang saya rasakan di sini ada kehausan mungkin di dalam diri kamu yang merasa kok nggak ada hubungan apapun itu bentuknya, entah secara romantis, entah secara platonik, kok nggak ada hubungan yang bener-bener bikin gue merasa safe, aman, nyaman, kayak di rumah gitu loh. Kayak gue bersama orang itu tuh gue merasa ada di rumah, bisa santai, bisa relax, tapi bisa terbuka. Itu mungkin di masa lalu atau sebelum Juni. Tapi di Juni ini, di bulan Juni ini, kamu mulai menggerakkan energi ini nih, justice, penyeimbang kan. Gue gak mau lagi gitu. Kalau gue mau berhubungan sama seseorang, atau kalau gue mau menjalin hubungan dengan orang lain, gue gak mau cuma memperlihatkan easy goingnya gue, funnya gue, serunya gue, kocaknya gue. Gue gak mau cuma memperlihatkan itu. Gue mau melihat mereka, mereka melihat gue apa adanya. Kalau gue sedih gue akan kasih lihat, kalau gue marah gue akan kasih lihat. Siapapun nanti yang stay, siapapun nanti yang pergi, siapapun nanti yang tetap berada di sekitar gue, ya itu orang-orang gue gitu loh. Jadi ini, 3 energi ini, 3 major arcana ini terjadinya internally kamu, secara internalnya Sagittarius. Kamu mulai menerapkan energi justice, penyeimbang. Kamu gak lagi, yes mungkin kamu tetap fun, kamu tetap easy going, tetap seru, tetap kocak, tapi kamu juga mulai memberanikan diri untuk keluar atau terbuka. Karena dua kartu ini gambarannya sama nih kurang lebih. Kayak kamu entah malu-malu ingin keluar, mengintip keluar, ingin memperlihatkan diri kamu gitu loh. Jadi yang saya rasakan ini ada shift, ada pergeseran di dalam diri kamu untuk supaya justice ini bisa kamu adopsi energinya. Paham ya? Semoga paham ya, soalnya agak sulit memang saya mencerna atau menjelaskannya. Mencerna energinya sih udah dapet, cuma menjelaskannya itu yang agak sulit. Saya mau kasih lihat ini nih. Energi kartu di belakang tumpukan adalah Ace of Swords. Ini kan kebenaran ini kan, the truth. Pedang kebenaran ini, sesuatu yang benar, which is yourself, diri kamu sendiri. Kayak gue mau kasih lihat kebenarannya gue. Gue bukan cuma fun doang, bukan cuma easy going doang, bukan cuma kocak doang, bukan cuma seru doang. Tapi ada hal-hal yang negatif yang juga gue rasakan. Dan sekarang mulai bulan Juni ini gue akan memperlihatkannya gitu loh. Makanya justice. Kamu ingin lebih seimbang dengan bagaimana kamu mengekspresikan diri kamu. Dan itu adalah upaya kamu untuk bisa mendapatkan hubungan atau menjalin hubungan yang lebih dalam, deep atau depth. Depth-nya tuh dapat gitu loh. Kedalamannya dapat. Kamu gak mau lagi punya hubungan dengan orang lain yang cuma di surface level aja, yang cuma di permukaan doang. Kamu gak mau. Kamu mau hubungan yang lebih dalam. Oke?
Anyway, sekarang kita masuk ke energi yang kedua ya. Anand, Five of Wands, dan The Wheel of Fortune. Kalau yang ini yang saya rasakan, ini lagi-lagi internalnya kamu, tapi nggak seperti ini sih. Kalau ini kan benar-benar pergeseran nilai ya, pergeseran nilai hidup gitu kan. Kalau ini mungkin secara internal di dalam kepala kamu ada ide yang sedang kamu coba formulasikan, sedang kamu coba kembangkan, sedang kamu coba build, lagi kamu bangun lah ide itu di dalam kepala kamu. Karena kartu di belakang tumpukan adalah The Hermit, menganalisa kan. Kamu menganalisa ide tersebut. Cocok nggak gue untuk menjalankannya? Bisa nggak gue ke depannya sukses sama hal ini gitu loh. Saya nggak tahu apa ide tersebut. Tentunya beda-beda ya setiap Sagittarius. Mungkin bisa jadi kamu punya ide untuk jualan sesuatu, atau kamu punya ide untuk membuka suatu usaha misalnya, atau kamu punya ide untuk I don't know, sekolah lagi. Apapun ide itulah. Sesuatu yang ingin kamu jalankan, yang ingin kamu lakukan, tapi semuanya masih berpusar di kepala kamu. Jadi idenya masih kamu godok lah bisa dibilang, karena adanya The Hermit di belakang tumpukan. Five of Wands di sini, ini bukan resiko, iya resiko ya. Iya resiko, ini kayak kamu menyadari, ini yang saya rasakan, kamu menyadari Five of Wands di sini, kamu sadar bahwa ide tersebut tidak mudah untuk dijalankan, tidak mudah untuk diaplikasikan. Misalnya kamu sudah mulai berencana ya, kamu sadar dengan Five of Wands nggak mudah nih diaplikasikan, nggak mudah untuk dijalankan ide ini. Pasti nanti gue bakalan ketemu kompetitor, pasti nanti gue bakalan ketemu mogok karena modalnya nggak cukup, pasti nanti urusan izin dari pemerintahan juga sulit, banyak bukan resiko ya, obstacle ya, tantangannya, rintangannya tuh banyak, dan kamu menyadari hal itu. Yang saya rasakan nih dengan Five of Wands, kamu menyadari banyaknya risiko, tanggung jawab mungkin, atau kesulitan untuk bisa membuat ide tersebut tercapai atau terjalankan, berjalan dengan sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi The Wheel of Fortune di sini, Sagi, ini justru kayak pemahaman di dalam diri kamu bahwa kalau gue maju terus, kalau gue maju jalan terus dengan ide ini, seberapapun sulitnya, keberuntungan pasti akan ada di gue. Gue pasti akan dapetin kesuksesan karena ada The Wheel of Fortune di sini. Jadi Sagittarius tuh adalah energi, tentunya nggak semua Sagi, tapi rata-rata Sagittarius adalah orang-orang yang optimis, orang-orang yang positif memandang hidup. Tentu nggak semua, tapi mayoritas Sagi seperti itu. Jadi di sini yang saya rasakan dengan 3 kartu ini, yes, ada suatu ide yang memang banyak rintangannya, tapi kamu juga tahu bahwa kalau gue berhasil menghadapi rintangan itu, apapun itu, gue pasti akan sukses, gitu loh. Jadi tetap ada optimismenya. Kan kalau contohnya siapa ya? Virgo deh contohnya. Virgo itu kalau misalnya mau menjalankan sesuatu, terus dia menganalisa ternyata terlalu banyak resiko, dia nggak mau ambil hal tersebut, tuh dia nggak mau jalankan. Sagittarius kebalikannya, karena ada ini rintangan, tantangan ini, justru kamu malah maju jalan, karena kamu tahu kalau gue berhasil menghadapi semua ini, keberuntungan ada di tangan gue, gitu loh. Jadi kamu optimis orangnya. Virgo kebalikannya, cenderung pesimis. Tentunya nggak semua Virgo, tapi rata-rata Virgo pesimis orangnya. Kamu kebalikannya, gitu loh. Jadi ini 3 energi ini bagus, keep up, jangan sampai termakan sama rintangan atau ketakutan, oke? So next, the last one, Jupiter, Ace of Wands, dan Ten of Wands. Kalau ini yang saya rasakan satu aja ceritanya, dengan kartu di belakang tumpukan The Tower.
energi distraction, penghancuran. Ini yang saya rasakan yang kamu akan hancurkan Ten of Wands ini. Saya nggak tahu dalam urusan apa ini. Ini bisa dalam urusan hubungan romantis, bisa dalam urusan pekerjaan, bisa dalam urusan keluarga, apapun ini. Ada sesuatu yang selama ini memang sudah memberatkan kamu. Kamu udah keberatan aja. Udah nggak bisa lagi, nggak mau menanggungnya lagi, nggak mau memikulnya lagi. Jadi dengan the tower di sini, kamu akhirnya akan menghancurkannya. Entah itu hubungan kamu dengan seseorang, entah itu kamu keluar dari tempat kamu bekerja, entah itu kamu menutup usaha kamu, apapun itu yang sudah terasa seperti ini, beban, terlalu berat, kamu akan hancurkan. Kamu akan lepas tangan. Biarkan berantakan nih, Ten of Wands, biarkan berantakan. Karena apa? Kartu sebelumnya Ace of Wands. Ada sesuatu yang baru yang sudah siap kamu lakukan. Sudah siap kamu jalankan. Jadi gak apa-apa gue kehilangan ini. 10 tongkat ini. Karena gue udah ada 1 tongkat yang baru, yang masih fresh, yang masih segar, yang masih bisa gue mold, gue bentuk menjadi sesuatu yang lebih sukses daripada sekedar beban gitu loh. Jadi balik lagi dengan Jupiter di sini, saya nggak tahu nih di bulan Juni kamu mungkin akan merasa di-guide, akan merasa dibimbing oleh sesuatu di sini ya tentunya Tuhan yang Maha Kuasa ya, alam semesta alam, Tuhan atau Jupiter sendiri yang akan membimbing kamu untuk keluar dari energi Ten of Wands, keluar dari energi keberatan, kebebanan. Jadi energi ketiga ini mungkin siap-siap aja Sagi, karena kamu akan menginisiasi energi The Tower. Secara sadar kamu akan melakukan energi The Tower. Melepaskan beban, menghancurkan apa yang udah terlalu berat agar supaya kamu bisa bergerak ke sini, Ace of Wands. Dan mungkin balik lagi ke Jupiter, kayak ada mungkin suara hati kamu sendiri, mungkin itu intuisi kamu sendiri yang akan bilang it's okay, let it go, let them go, lepaskan ini, kita mulai dengan yang ini gitu. Oke? Anyway, good luck ya Sagittarius, kita jumpa lagi selanjutnya, bye.